Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Naufal Ainur Rafiq akan tugas untuk UTS, yaitu membuat bab satu dari skripsi. Sebelum lanjut ke slide-slide selanjutnya, di sini berhubung judul evaluasi 5 metode machine learning untuk klasifikasi berita hoax berbahasa Indonesia ini masih merupakan tahap ide alias belum saya verifikasi ke dosen pembimbing, maka anggap saja ini sebagai simulasi seandainya sudah di ACC. Jadi begitu. Latar belakang penyebaran berita hoax di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Itu pasti, dan media digital membuat hoax menyebar lebih cepat dibandingkan berita faktual karena keanekaragaman dari sosial media dan lain-lainnya, sehingga membuat berita-berita hoax ini semakin menyebar, tidak bisa dikoordinasi dan unpredictable. Tentunya mudah viral juga karena bersifat provokatif dan memicu emosi pembaca. Ini nampaknya sudah dirasakan mungkin hampir dari sepenuh pecinta berita hoax atau yang termakan berita hoax. Tentunya hal ini juga mempengaruhi opini publik. Ada lagi, diperlukan sistem otomatis untuk mendeteksi hoax secara tepat dan akurat. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan tujuan. Dan machine learning terbentuk efektif menganalisis pola bahasa dalam teks. Berbagai algoritma yang tentunya akan kita pakai yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terakhir, dibutuhkan evaluasi untuk metode terbaik dalam bahasa Indonesia. Oke, lanjut ke permasalahan. Pertama, bagaimana sih proses klasifikasi berita hoax dilakukan menggunakan machine learning? Dan kedua, bagaimana performa 5 algoritma yang diuji? Yang ketiga, algoritma mana yang paling akurat untuk mendeteksi berita hoax berbahasa Indonesia? Permasalahannya tiga, tujuan penilaiannya juga tiga. Nah ini, yang pertama menerapkan 5 algoritma machine learning pada dataset berita hoax Indonesia. Yang kedua, membandingkan performa masing-masing algoritma. Yang ketiga, menentukan metode terbaik berdasarkan evaluasi. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya tentunya menerapkan 5 algoritma machine learning pada dataset berita hoax Indonesia. Yang kedua, membandingkan performa masing-masing algoritma. Dan yang terakhir, menentukan metode terbaik berdasarkan evaluasi. Metodenya tentunya kita memerlukan pengumpulan dataset. Yang kedua, setelah dataset terkumpul, pre-processing text. Ini nanti ada teknis case folding, tokenizing, stop word removal, dan stemming. Setelah itu apa? Ekstraksi fitur TF-IDF. Yang keempat, pelatihan model machine learning yang kita singgung sebelumnya. Dan tentunya yang terakhir seperti biasa, evaluasi model. Apa saja yang dievaluasi? Akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, ini adalah slide tentang algoritma apa aja yang digunakan. Pertama ada naive Bayes. Kenapa? Cepat dan ringan. Yang kedua, logistic regression. Stabil pada klasifikasi biner. Yang ketiga ada SVM yang akurat. Yang keempat ada decision tree. Yang kelima ada random forest. Nah, untuk fitur dan evaluasi, ekstraksi fitur, nanti
TF IDF mengubah teks menjadi angka seperti biasanya berdasarkan frekuensi dan kepentingan kata. Untuk metrik evaluasi, ada akurasi, presisi, recall, dan event score. Tentunya yang telah kita singgung pada slide sebelumnya. Itu saja yang saya sampaikan. Berhubung ini hanya review bab 1. Saya Muhammad Naufal Rofik. Sekian, terima kasih.